Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mojawari Ilmi dari kelas 1 D4 IC NRP 312560063. Oke, di praktikum kali ini saya akan melakukan satu workshop yaitu manajemen paket, yaitu workshop widget. Nah, di sini kita suruh mendownloadkan sebuah file menggunakan widget. Jadi pertama kita masuk sebagai root user terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, kita bisa salin aja ini di sini widget. Nah, widget itu apa? Widget itu sebuah command line dari backend yang digunakan untuk mengunduh file dari internet secara non interaktif. Ini bisa kita paste aja, kita enter. Nah, di sini dia akan request ke WordPress itu sendiri. Lalu dia akan meminta untuk menginstalnya. Di sini menggunakan WiFi yang kecepatannya itu hanya 1 Mbps, lumayan. Bukan, ternyata hanya 70-80 KB per second, sangat lemot. Sebentar saya ganti ke jaringan saya sendiri, saya pause dulu. Oke, lanjut. Ini udah ganti WiFi dan udah terinstall. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini kan sudah mendownload beberapa file sekaligus lewat text file. Nah, di sini kita bisa mendownload file Joomla dan Drupal bersama-sama. Nah, pertama kita membuat sebuah file yaitu download.txt. Di sini kita akan masukkan kode yang ini, kita salin aja. Kita copy lalu dipaste aja ke sini. Yang tadi tuh ini bisa dihapus. Oke, di Ctrl S save, lalu Ctrl X untuk quit. Nah, selanjutnya kita bisa jalankan menggunakan command widget min i download.txt. Oke. Nah, di sini dia akan request kedua link tersebut, yang mana itu Joomla dan juga Drupal, lalu akan menginstalnya. Nah, di sini fungsi widget min i sendiri itu layoutnya sama dengan flag min i pada widget. ini tuh kelipatannya bukan dia kelihatan di analognya. Jadi di sini masih nginstal. Iya toh. WiFi-nya nge-lag banget. Pokoknya sesuai yang kita butuhin. Nah, iya sesuai biar kelihatannya analog. Nah, terus Ini kan terbaca di koneksi ke Joomla yang pertama. Ya, ini berapa? Biar Dia akan install Joomla terlebih dahulu, totalnya ada 13 MB. Ya udah, ini pokoknya gini, nanti dapat loh. 3, bukan toh. Nah, cuma ini tuh bukan ini tuh Internetnya lag sekali. 1 tambah R1 itu ini kondisional. Coba Ctrl C, kita ulang lagi. Ini tuh rumus buat innya non inverting. Kalau inverting itu min R. Oke, ini di pause aja, langsung saya skip kalau udah selesai. Nah, oke, jadi fungsi flag min i pada widget itu artinya berupa input, yang mana kita nginstal sebuah link itu dari sebuah input file. Kayak download tadi kan 2 link yang ada di file download.txt. Oke, selesai, di clear aja. Nah, jadi hasil installnya itu ada di sini nih. Itu ada Drupal zip, Joomla zip. Oke, lanjut ke soal selanjutnya ini. Jadi widget itu tadi untuk mendownload seluruh isi website. Nah, di sini kita bisa menggunakan flag min m untuk mendownload seluruh isi website jika Anda sedang melakukan. Nah, oke, jadi kita bisa menjalankan komen ini untuk mendownload semua isi dari website dari Petani Kode itu sendiri. Nah, kita berhasil mendownload satu file yaitu index.html. Jadi kita bisa membatalkan dengan Ctrl C. Nah, untuk fungsi min m sendiri, kalau menurut Gemini itu bukan anjir. fungsi flag min m itu artinya mirror ya. Jadi membuat duplikat atau mirroring dari sebuah situs website secara otomatis. Oke, lanjut kita ke ini. Di sini kan ada situs terdownload ditulis sama dengan tidak di mana widget dijalankan. Nah, misal widget dijalankan di itu, maka kita bisa di sini
seperti Ini nggak jelas tuh gambaran. ini kan nggak ada ya, karena sebenarnya ini Ini follower toh, bukan itu. Follower tuh. Nah ini yang gue bingung. Penjelasan hasilnya nggak cuma berupa indeks HTML aja. Nah, buat apa kan? Jadi ini hasil dari tutorial dasar PHP yang udah kita download dari Petani Kode tadi. Iya, gitu. Kita clear, lanjut ke di sini. Kita bisa melakukan pause dan resume sebuah download menggunakan flag min C. Nah, flag min C di sini sangat OP. Jadi semisal kita downloadnya tadi gagal belum 100%, kita bisa kayak internet terputus itu bisa dilanjutkan lagi. Contohnya tuh kayak kita juga bisa menghentikan cara paksa menggunakan Ctrl C. Nanti dia tuh tetap melanjutkan instalasinya seperti itu. Operator. Ini kita coba. Comment not found. Ini kan kita min C itu artinya continue. Ini kan size nya gede atau giga dan bakal lama dan itu bisa aja gagal. Jadi dengan komen min C itu jika kita Ctrl C atau jaringan terputus itu dia bakal bisa ngelanjutin yang sebelumnya. Di sini kan 5%. Ya kan kita bisa wah di sini lag sekali sepertinya. Oke. Tuh jadi kan tadi jika kita Ctrl C lalu kita jalanin lagi. Nah, kan seperti itu. Buffer. Kita juga bisa mengubah nama file asal yang di-download menjadi file yang baru. Jadi menggunakan flag min o. Min o itu kan sendiri singkatan dari output. Jadi kita merubah outputnya, output downloadnya itu bisa kita custom. Di sini kan contohnya menggunakan kata new Linux. Jadi sebuah ISO yang kita download dari link Debian tersebut itu filenya kita ubah menjadi new Linux testing AMD 64 seperti itu. Oke, karena ini size lumayan besar dan penyimpanan tidak cukup, saya batalkan aja. Kita sebelum selesai kita bisa lakukan Ctrl C, lalu kita bisa ls atau kita ls biasa terlebih dahulu. Nah, di sini harusnya sepertinya harusnya min o kecil nggak sih? Karena ini tadi salin kebacanya sepertinya dia berupa 0. Lalu di kondisi apa harus pakai buffer? Oke, coba saya batalin. Buffer harus. Jika udah 100%. Oh, sepertinya tadi tuh 0. Saya batalin. Ternyata masih belum berhasil ya. Sekarang menggunakan flag coba saya jalanin ini. Impedans itu apa? Coba kamu jelaskan dengan bahasa yang gampang dipahami. Oh iya, not font. Coba kamu jelaskan dengan bahasa yang Gimana tadi file yang tadi itu? Aduh. coba kamu jelaskan
Wiget. Oke, mending ini kita install. Kita ubah jadi WordPress seperti ini. Nah, jadi di sini tertera saving to WordPress. Jadi ya kayak lebih baik ada gitu, selalu tambahin. Nah, nantinya kalau di ls min l WordPress, nah itu bisa ya, karena tadi kubah menjadi WordPress namanya outputnya. Lanjut, setelah output itu kita masuk terakhir nih, kita mengubah lokasi di mana file disimpan. Nah, kita bisa menggunakan flag min p untuk memindahkan lokasi file yang di-download yang awalnya itu di home/aril ini ke folder baru yang namanya new download. Nah, di sini saya bisa, ini size-nya terlalu besar. Jadi kita paste aja. Ini harus ini diubah menjadi Arial, lalu kita enter. Gimana kalau ininya diganti dengan link? Jadi ini perlu dipisah. Oke, aku X, aku Ctrl C, lalu di ls ini ubah menjadi nama user saya. Di sini nggak ada ya. Ntar balik ke home itu. Memang gak ada hubungannya sama Oke. Jadi kita download WordPress yang tadi aja, yang size-nya lebih kecil. Oke, kita bisa ls. Sorry, itu kok di Fitri Anjir, dia juga ini diubah menjadi user saya. Ya. Oke, coba ls. Masih belum ada. Maga, kita coba lagi, tapi dicoba sampai berhasil. Udah berapa menit? Masih bentar. Oke, coba di ls. Masih belum. Ya, jadi intinya min p itu kita bisa mindah ya.
pindah outputnya ke file lain. Jadi terus selanjutnya selain widget tuh juga ada DPKG. Ini salah satu utilitas untuk menginstal. Selain DPKG juga ada APT, ada curl, dan masih banyak lagi. Oke, mending saya akan lanjut ke satu latihan untuk membuat video instalasi akhir. Di sini kita akan menginstal sebuah webmin. Nah, kita tinggal buka saja webmin di sini. Downloading and installing. Internetnya busuk. Lag sekali. Ayo dong. Ini clear aja. Ini pause dulu internetnya. Oke, lanjut. Nah, kita di sini tinggal ikut caranya. Di sini suruh menginstal sebuah webmin ya. Kita ke download aja. Di sini tinggal ikutin aja dokumentasinya. Pertama kita menggunakan curl. Terus juga ada min.o, yang artinya min.o itu kita ubah outputnya menjadi webmin setup repo.sh. Kita enter aja. Oke, udah berhasil. Lalu kita sudo aja. Lalu kita setup, yes. Api dam. Santai aja dam. Oke, masih loading. Downloading repository metadata. Aduh, internetnya. Oke, file nge-lag. Sorry. Coba lagi. Please bro. Nah, ini langsung saya pause aja, saya skip sampai berhasil. Oke, lanjut karena kan tadi ini saya pakainya Ubuntu ya. Coba pakai komen dari si Gemini. Pakai sudo bash bukan sudo sh. Apakah berhasil? Ayo internet, come on. Saya pause biar terskip sampai terinstall. Oke, coba ini udah selesai. Nggak tahu ya error atau nggak. Langsung aja coba di sudo apt install. Oke, aduh nggak punya enough space. Nah, gimana kalau kita install di flash disk? ls. Apa nggak pakai mobil? Nggak punya size ya, penyimpanan saya full. Tolong, gimana cara install di flash disk? Coba saya tanya Gemini itu. Kalau ada motor 70 juta motor apa? Bugatti. Ya udah, habis kan. Let's gonna be one winner. Oke, pertama kita jalan ini dulu biar tahu di mana flash diskku. Oke, flash disk tadi SDA 1 ya guys ya. Toyota Aras 70 juta, Toyota Aras. Soal KPU siapa aja? KPU masih siapa? Itu langsung di plotting aja. Gue langsung dikasih acara. Gue tahu sih lupanya acara. Gue maunya PDD Oke, aja. coba. Membuat draft atau tertib
tuh ada kamu kan boleh pilih tuh boleh dengan kontakan. Oke, coba kita install lagi. Sekarang ada pamungkas dengan Asara. Iya, ada kok. Ada Sultan. Sultan sama Nabi. Nggak punya size, please. Acara gue tahu tuh yang dulu. Nah, Sultan ini Sultan juga. Saya pause dulu, pause lagi. Oke, lanjut. Jadi tadi itu udah berhasil install. Di sini kita cukup pakai IP kita. Di sini kan IP A. Nah, ini coba kita akses. Kita Ctrl V dengan port 1000. Ops. Sebenarnya perlu di sudo ufw elo. Sebentar, pause lagi. Oke, udah berhasil ya tadi udah selesai installnya. Yang ribet itu sampai saya install di flash disk. Langsung aja tadi IP dari komputer, lalu portnya sendiri adalah 10.000. Enter. Nah, di sini akan loading. Berapa jam jualnya? Oke, apakah berhasil? Yes, berhasil coy, alhamdulillah. Oke, jadi ini saya berhasil install webmin di komputer saya sendiri. Di sini ada menu dashboard, ya lumayan nge-lag. Jadi sekian untuk video praktikum kali ini, workshop 1 dan instalasi webmin. Mohon maaf karena lama dan jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.